Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini sedang berpikir keras karena ia sangat kesal sekali kepada Reno. Di mana ada seorang wanita yang datang ke rumah Tuan Muda Abimana dan wanita ini membawa sebuah kertas yang menunjukkan tanda visum kalau Reno ini telah meniduri wanita tersebut. Dan wanita itu meminta tanggung jawabnya Reno kepada Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana sangat murka kepada Reno karena lagi-lagi Reno ini membuat ulah, padahal Tuan Muda Abimana baru saja memaafkan Reno, akan tetapi kini Reno lagi-lagi membuat ulah dengan meniduri seorang wanita. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana akan menyuruh Reno untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya terhadap wanita itu. Tuan Muda Abimana pun akan memaksa Reno untuk menikahi wanita itu jika benar-benar terbukti kalau Reno telah meniduri wanita itu. Sementara itu di scene yang berbeda pada episode kali ini juga diceritakan kalau Anita yang bertemu dengan Radit di kuburannya Ulan ini, akhirnya Anita mengetahui siapa Radit sebenarnya. Dan Radit juga merasa kaget karena ia merasa dijebak di kuburan ibunya dan ia akhirnya mengakui kalau dirinya sebenarnya adalah Dharma. Akan tetapi di sini, meski Anita mengatakan kalau sudah lama ia mencari di mana keberadaan Dharma, bukannya Anita ini akan memberitahukan kepada keluarganya. Akan tetapi di sini Anita akan menutupi kebenaran tentang Radit ini adalah Dharma, asalkan si Radit atau Dharma ini mau bekerja sama dengan dirinya untuk menghancurkan Abimana. Tentu saja di sini Radit menerima dengan tangan terbuka uluran kerjasama dari Anita tersebut karena memang benar-benar Radit ini sudah jatuh cinta kepada Kinanti. Dan Radit pun melaksanakan siasatnya. Ia berusaha akan mendekati Kinanti, di mana si Radit ini menelpon Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti kalau ia ada perlu kepada Kinanti. Namun pada awalnya Kinanti ini menolak pertemuan tersebut. Akan tetapi di sini Radit mendesak untuk bertemu dengan Kinanti dengan alasan ada keperluan yang sangat mendesak dan penting. Akhirnya Kinanti pun menemui Radit di mana tempat yang Radit tentukan. Akan tetapi di sini Radit rupanya telah melancarkan siasatnya yang berusaha untuk merayu Kinanti. Di sini Radit berusaha memegang tangan Kinanti. Tentu saja di sini Kinanti merasa sangat kesal dan marah atas perlakuan Radit ini yang tiba-tiba saja berani memegang tangannya. Dan kemudian Radit ini setelah ditarik tangan oleh Kinanti karena tidak mau dipegang tangannya, Radit pun berusaha untuk merayu Kinanti dan mengungkapkan isi hatinya. Tentu saja di sini Kinanti sangat marah sekali kepada Radit ini ya guys ya. Karena saking marahnya dengan Radit, akhirnya Kinanti pun meninggalkan Radit itu sendirian di tempat di mana yang telah mereka janjikan. Kemungkinan terjadi selanjutnya Kinanti pun akan mengadukan hal ini kepada Tuan Muda Abimana. Dan Kinanti pun baru tersadar kalau selama ini Radit ini hanya ingin memanfaatkan dirinya. Betapa bodohnya dirinya, pikir Kinanti ini, karena selama ini tidak menyadari kalau ternyata Radit inilah yang membuat semua kekacauan ini. Kinanti baru tersadar kalau Radit yang telah menjebak Tuan Muda Abimana dengan Amanda. Akan tetapi saat ini keadaan belum
membaik ya guys, karena rupanya David ini dalam keadaan emosi yang dan sangat kesal. Ia pun memutuskan untuk pergi dari kota di mana mereka tinggal saat ini. Tentu saja keputusan David ini ia jalankan karena ia ingin melupakan segala masa lalunya yang begitu menyakitkan bersama dengan Amanda. Di sini David tidak mau mengenang lagi masa lalunya sehingga David pun memutuskan untuk pergi selamanya. Dan di scene yang berikutnya ketika Amanda mengetahui kalau David ini sudah benar-benar pergi, ia pun menangis menghubungi Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti kalau saat ini David benar-benar sudah pergi. Tentu saja di sini Kinanti merasa sangat kaget mendapatkan berita ini dari Amanda. Lalu Kinanti memberitahukan hal ini kepada Tuan Muda Abimana kalau saat ini David sudah pergi dari kota ini untuk selamanya. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana juga tercengang akan berita tersebut, di mana diceritakan sebelumnya kalau David ini dalam keadaan yang sangat kacau. Akhirnya ia ingin meninggalkan kota ini untuk selamanya dan mengubur masa lalunya yang begitu menyakitkan, di mana Amanda ini selalu saja ingin balikan lagi kepada dirinya. Akan tetapi pintu maaf untuk Amanda ini benar-benar sudah tertutup bagi David. Dan David pun akhirnya memberesi semua pakaiannya dan akan meninggalkan kota ini untuk selamanya demi mengubur masa lalunya. Dan si Reno juga saat ini benar-benar dalam keadaan kacau ya guys, karena si wanita waiters dari kafe itu ingin meminta tanggung jawab dari dirinya, padahal ini bukanlah perbuatan Reno. Dan Reno yang merasa sangat kesal ini ia sudah bertengkar dengan Ana karena wanita ini terlebih dahulu menemui Ana sebelum datang ke keluarga Sudirja. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Termaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.